Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang peraturan perkawinan pegawai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lydia Febriani, nomor absen 2 sebagai moderator. Saya Lisa Amelia, absen 1. Perkenalkan, nama saya Windy Ritani, absen nomor 4. Saya Muhammad Balrozid. Perkenalkan, nama saya Sabrina Suhaidir, absen nomor 2. Mohon perhatiannya, selamat menyaksikan. Pengertian perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berjalan selamanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu hal yang diidamkan oleh setiap orang dewasa, termasuk seorang PNS. Kali ini kita akan membahas mengenai perkawinan PNS atau perkawinan pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum perkawinan pegawai. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08-SE-1983 dan nomor 48-SE-1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Azas atau prinsip perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 2. Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah menganut azas monogami. Selanjutnya yaitu, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berbagai aspek. Selanjutnya ada laporan perkawinan. Pegawai negeri sipil yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS yang duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Selanjutnya ada laporan perkawinan dibuat terangkap 3 dan dilampiri. Yang pertama, salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua, pas foto istri atau suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar. Lalu ada sanksi. PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Syarat PNS pria poligami. PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapat izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dan ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif, yaitu yang pertama, ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. Yang kedua, PNS pria mempunyai penghasilan cukup. Dan yang ketiga, PNS pria berlaku seadil-adilnya terhadap istri dan anaknya. Sanksi, PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bila Yang pertama, wanita selain istri pertama dilarang menjadi PNS. Yang kedua, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak melaporkan perkawinan. Yang keempat, tidak memperoleh izin. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi 5 angka 3 SE BAKN nomor 08-SE-1983. PNS wanita yang menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980. Berikutnya, larangan PNS tentang pernikahan. Pertama, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Kedua, PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1940. Sekarang, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS apabila 1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 2. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 3. Menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS. 4. Menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 5. Melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu. Kesimpulan, perkawinan adalah suatu hal yang diidamkan oleh setiap orang dewasa, termasuk seorang PNS. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pegawai negeri sipil yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Demikian hasil dari presentasi kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.